Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oke, selamat pagi semua. Semoga semuanya baik-baik saja. Ada beberapa kabar tadi. Ada yang sakit, Fauzan sakit tadi. Semoga kita doakan bersama ya. Semoga Fauzan cepat sembuh dan diangkat dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, minggu lalu kita belajar kelipatan persekutuan ya. Kelipatan dan kelipatan persekutuan. Minggu ini, hari ini kita belajar faktor dan faktor persekutuan. Kalau persekutuan kan sudah tahu semua kan. Persekutuan itu artinya yang sama. Artinya yang sama. Ada pada bilangan satu, ada juga ada di bilangan yang lainnya. Kalau kelipatan, kita sudah belajar kelipatan itu hasil perkalian. Jadi dikali. Nah, kalau faktor ini beda. Kalau faktor kebalikannya. Kalau kelipatan dikali, kalau faktor dibagi. Langsung saja kita ke contohnya. Oke, maaf nih salah tulis nih, faktor. Faktor ya, bukan kelipatan. Faktor suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, misalnya faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Kok tahu dari mana, Pak? Faktor dari 10, 1, 2, 5, dan 10? Karena 10 bisa dibagi 1, 10 bisa dibagi 2, 10 bisa dibagi 3, 10 bisa dibagi 10. Contohnya 4. 4 bukan faktor dari 10, karena 10 bagi 4 nggak bisa. Hasilnya pasti koma-komaan ya. Tidak habis hasilnya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, 10 dibagi 1, 10. 10 dibagi 2, 5. 10 dibagi 10, 1. 10 dibagi 5, 2. Seperti itu ya. Cara mencarinya seperti itu. 10 dibagi 1 pasti bisa, hasilnya 10, angka yang sama. 10 dibagi 2, bisa. Hasilnya 5. Lalu 10 dibagi 3 nggak bisa. Berarti nggak bisa kita tulis 3 di bawah sini. 10 dibagi 4 nggak bisa. Berarti nggak bisa. 10 bagi 5 bisa. Karena 5 sudah ada, nggak usah lagi kita tulis di sini. 10 bagi 5 hasilnya 2 di sini nggak usah. Karena 5 sudah ada di sini. 10 bagi 5 hasilnya 2 di sini dibalik ya. Sama kasusnya seperti faktor dari 24 nih ada di bukunya juga. Faktornya 2, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Cara mencarinya seperti ini yang paling enak ya. Dari 1 pasti 1 ini pasti ada. 24 dibagi 1 hasilnya 24. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 24 dibagi 3 hasilnya 8. 24 dibagi 4 hasilnya 6. 24 dibagi 5 nggak bisa. Berarti sampai sini stop sudah. 24 dibagi 6 bisa. Hasilnya 4. Karena 6-nya sudah ada, nggak usah lagi kalian tulis di bawah sini. Karena 6-nya sudah dapat nih. 24 bagi 6 ya 4. 24 bagi 7 nggak ada. Nggak bisa. Berarti 7 bukan faktor dari 4 kan? 24 dibagi 8 bisa, hasilnya 3. Karena sudah ada, ya sudah, nggak usah ditulis lagi. Nggak usah lagi kalian tulis 8 di sini. Hasilnya 3 di sini nggak usah, karena ini sudah ada. Dan seterusnya sampai sini. Sampai ketemu 24 lagi. Nah, jadi faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Seperti ini. Nah, kalau ditanya faktor persekutuannya apa, Pak? Faktor persekutuannya yang sama. 1, 2, sudah sampai situ aja. Karena 5 nggak ada, 3 nggak ada, 4 nggak ada, 6 nggak ada, 8 sisanya nggak ada. Faktor persekutuannya hanya 1 dan 2. Oke, contoh lagi ya. Kalau masih bingung, contoh lagi. Tentukan semua faktor persekutuan dari 60 dan 100. Ini sudah Bapak hitung. 60 dibagi 1 hasilnya 60. 60 dibagi 2 hasilnya 30. 60 dibagi 3 hasilnya 20. 60 dibagi 4 hasilnya 15. 60 dibagi 5 hasilnya 12. 60 dibagi 6 hasilnya 10. 60 dibagi 7 nggak bisa. Sudah dicari nggak bisa. 60 dibagi 8 nggak bisa. Nggak bisa. 60 dibagi 9 nggak bisa. 60 dibagi 10 hasilnya 6. Karena ini 10-nya sudah ada, nggak usah kalian tulis ini 10. 6 di sini nggak usah. Ini sudah ada. 60 dibagi 10, 6. 60 dibagi 11 nggak bisa. 60 dibagi 12, 5. Seterusnya sampai dapat ini.
ya. Jadi faktor dari 60 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Sudah dapat nih faktor dari 60 kan? Cari lagi faktor dari 100. Nah, ini lebih sedikit. 100 bagi 1, 100, 100 bagi 2, 50, 100 bagi 3, nggak bisa. Berarti 3 bukan faktor dari 100. Langsung kita loncat. 100 bagi 4, 25. 100 bagi 5, 20. 100 bagi 6, nggak bisa. 100 bagi 7, nggak bisa. 100 bagi 8, nggak bisa. 100 bagi 9, nggak bisa. 100 bagi 10, hasilnya 10. 100 bagi 11, nggak bisa. Nggak bisa, terus sampai dia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nggak bisa. 100 dibagi 20 bisa. Hasilnya 5. 100 bagi 25 hasilnya 4. 100 dibagi 50 hasilnya 2. 100 dibagi 100 hasilnya 1. Jadi faktor dari 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, dan 100. Seperti itu. Oke, yang ditanya, tentukan semua faktor persekutuannya. Oke, cari yang sama. Faktor persekutuan dari 60 dan 100 adalah, ini yang sama nih, 1, 2, 3 nih nggak ada di 100, jadi 3 bukan, 4, 5, 6 bukan, 10, 12 dan 15 bukan, lalu 20. Jadi faktor persekutuan dari 60 dan 100 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Seperti itu. Nah, faktor persekutuan ini berhubungan dengan FPB. FPB itu kepanjangannya faktor persekutuan terbesar. Kalau KPK kan kelipatan persekutuan terkecil. Kalau FPB, faktor persekutuan terbesar. B-nya itu besar. Dilihat, apa sih faktor persekutuan terbesar? Yang mana yang paling besar? Oh, ternyata 20 nih. Yang paling besar kan 20 nih di antara faktor persekutuan yang ada dari 60 dan 100. 20, berarti FPB-nya 20. Tapi FPB nantilah kita bahas lebih mendalam. Fokus ke faktor persekutuan dulu ya. Ini. Oke. Kalau misalnya kurang paham, silakan diulang-ulang lagi. Tugasnya halaman 46, latihan 2, nomor 2, A sampai D. Dicari faktor persekutuannya. Nah, kalau misalnya anak-anak Bapak mau mengerjakan semuanya ya, kan disitu ada 5 soal ya. Oke, ada 5 soal. Bapak suruh nomor 2 aja. Cuman kalau mau latihan sendiri, ya nggak apa-apa, diisi-isi. Nggak apa-apa, biar pinter ya. Oke, sekian dari Bapak. Bapak akhiri, mohon maaf jika ada kekurangan. Bapak ucapkan walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.